Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Berliani Vanessa Wisesa dari 101 ingin membuat video tentang kimia hijau. Sebelumnya, kalian itu harus tahu pentingnya kimia hijau. Nah, salah satunya adalah peristiwa matinya ikan di Laguna Pantai Trisik, Yogyakarta akibat limbah dari tambak udang. Pada prosesnya melibatkan proses kimia. Tambak udang menghasilkan limbah berupa amonia. Penyebab utama dari timbulnya amonia adalah pengendapan bahan organik di dasar kolam, merupakan salah satu contoh proses kimia yang merugikan. Limbah tersebut kemudian dibuang secara sembarang ke pantai, yang berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Akan tetapi, tidak semua proses kimia itu berdampak buruk dan banyak pula proses kimia yang bermanfaat terjadi dalam hidup kita. Contoh proses kimia di sekitar kita ada pembakaran sampah, yaitu pembakaran tidak sempurna terjadi karena kurangnya volume oksigen untuk melakukan reaksi pembakaran. Pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan gas karbon monoksida dan CO dan karbon jelaga yang dapat mencemari udara. Beberapa kegiatan di sekitar kita yang dapat menyebabkan pembakaran ini tidak sempurna, di antaranya yaitu kebakaran hutan. Dan pada awal 1990-an, kimia hijau mulai dikenal secara global setelah Environmental Protection Agency atau EPA mengeluarkan Pollution Prevention Act yang merupakan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Nah, di sini ada juga prinsip-prinsip kimia hijau, yaitu ada 12 prinsip. Yang pertama, pencegahan pembentukan limbah. Kimia hijau lebih mengutamakan pencegahan daripada menanggulangi limbah. Contohnya, mengelompokkan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan sampah. Yang kedua, ekonomi atom. Kimia hijau mengedepankan nilai ekonomi atom tinggi, yaitu contohnya adalah menggunakan bahan baku terbarukan dan menghindari bahan kimia derivatif. Yang ketiga, pengurangan dampak sintesis berbahaya. Kimia hijau berupaya mengurangi dampak yang berbahaya dari sintesis. Contohnya, memilih pestisida yang aman dan penggunaan arang aktif. Yang keempat, mendesain bahan kimia yang aman. Kimia hijau mendesain produk bahan kimia yang memiliki kemampuan dan fungsi yang baik, tetapi aman, tidak beracun, dan tidak membahayakan lingkungan. Contohnya, gula asam amino, garam-garam organik, dan anorganik. Yang kelima, penggunaan pelarut yang aman. Pada proses kimia, tidak dapat dihindari. Contohnya air dan etil laktat. 6. Penggunaan energi yang efisien. Penggunaan energi pada proses kimia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya adalah menggunakan lampu LED, menggunakan kendaraan listrik karena lebih efisien. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Kimia hijau menganjurkan untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan baku terbarukan pada proses kimia dan proses sintesis daripada penggunaan bahan baku tak terbarukan. Contohnya, penggunaan bahan baku terbarukan yaitu pembuatan plastik, biodegradable, dan biopolimer. Yang ke-8, pengurangan bahan turunan kimia derivatif. Kimia hijau berupaya meminimalkan pKa. Perlu diperhatikan penggunaan bahan turunan kimia yang tidak diperlukan pada proses kimia, sebab pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan bahan kimia tambahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan dan memperbanyak limbah. Contohnya, mengurangi bahan turunan kimia adalah menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan seperti tumbuhan. Yang 9, penggunaan katalis kimia hijau lebih mengutamakan penggunaan katalis pada proses kimia. Contohnya, untuk meningkatkan selektivitas dan mengurangi limbah. Yang 10,
mendesain produk yang terdegradasi. Banyak proses kimia yang menghasilkan produk yang tak terdegradasi. Contohnya adalah penggunaan botol plastik yang terbuat dari bahan biodegradable atau dapat terurai secara alami setelah digunakan. Yang ke-11, analisis langsung untuk mencegah polusi kimia hijau. Melakukan pengawasan langsung dan pengontrolan secara real time terhadap jalannya proses kimia yang bertujuan untuk mencegah pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dan dapat merusak lingkungan. Merancang sistem produksi yang minim limbah atau bahkan tanpa polusi. Yang ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Kimia hijau memilih bahan kimia yang digunakan dalam proses sehingga potensi kecelakaan, kemungkinan ledakan yang akan muncul, dan bahaya api yang ditimbulkan dapat diengah dan dihindari agar tidak menimbulkan masalah yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan sekitar. Contohnya, patuhi aturan lalu lintas dan gunakan sabuk pengaman. Nah, ada juga proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau berdasarkan prinsip kimia hijau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari kimia hijau adalah mencegah terjadinya polusi dan menjaga agar lingkungan tetap sehat, aman, dan sejahtera. Dan hal-hal yang terkait dengan proses kimia sesuai dengan prinsip kimia hijau. Untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan proses kimia, kita perlu mengenal terlebih dahulu tabel sistem periodik. Sistem periodik unsur, apakah unsur itu dan apa bedanya dengan atom? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan atom adalah unit terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat kimia suatu unsur. Setelah itu, ada menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Yang pertama ada kehidupan sehat dan sejahtera. Yang A, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola pendudukan. Yang B, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan meningkatkan pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak. Penyediaan akses air, minum, dan sanitasi layak dan aman. B. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. Yang C. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, energi bersih dan terjangkau. D. Verifikasi energi dan kategorialis untuk pemenuhan kebutuhan. Yang D. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik. Penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.